Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham Amerika dan Asia dan juga berita komoditas minyak. Rata-rata indeks saham utama bursa Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat karena investor menunggu hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru akan menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan. Kamis 5 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 367,63 poin atau 1,34% menjadi 27.847,66. Sedangkan S&P 500 naik 74,28 poin atau 2,20% menjadi 3.443,44. Indeks komposit Nasdaq naik 430,21 poin atau 3,85% menjadi 11.590,78. Sebanyak 7 dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor layanan kesehatan dan komunikasi keduanya naik lebih dari 4% memimpin kenaikan. Kemudian sektor material tergelincir 1,65%, kelompok dengan kinerja terburuk. Wall Street mencerna banyak data ekonomi yang baru dirilis. Institute for Supply Management melaporkan PMI jasa Amerika Serikat atau Indeks Manajer Pembelian terdaftar di 56,6% pada bulan Oktober atau 1,2 poin lebih rendah dari pembacaan September di 57,8%. Angka tersebut jauh dari perkiraan pasar. Fokus pasar masih tertuju pada pemilu hari ini. Pemilu presiden kali ini berlangsung sangat ketat. Hasil penghitungan suara sementara pemilu Amerika Serikat menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden semakin mendekati kemenangan. Dalam hitungan Bloomberg dan The Guardian, hingga Kamis 5 November 2020 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Biden unggul sementara dengan 264 suara elektoral, sedangkan Donald Trump memperoleh 214 suara. Perolehan suara yang berarti bagi Biden ini berkat kemenangannya di Michigan dan memperoleh 16 suara elektoral. Dengan perolehan itu, Biden kini hanya membutuhkan satu negara bagian lagi untuk memastikan 270 suara elektoral dan memenangkan kursi kepresidenan. Jika Joe Biden yang memenangi Pilpres, bisa dipastikan akan ada perubahan kebijakan. Diperkirakan pasar keuangan global termasuk Indonesia akan positif karena ada keyakinan ketidakpastian dan perang dagang akan berakhir. Sementara, pajak kemungkinan akan dinaikkan. Tetapi sebaliknya seandainya Trump kembali memenangi pemilu kali ini, tentunya tidak akan ada perubahan signifikan dari kebijakan yang telah diterapkan saat ini. Perang dagang dengan China kemungkinan besar masih akan berlanjut dan dari segi perpajakan tentunya tidak akan berubah. Biden akan memberikan harapan kepastian pasar yang lebih baik. Selama ini kebijakan Trump dinilai terlalu sering memunculkan gejolak. Biden dinilai akan lebih tenang dalam menentukan sikap diplomatik dan akan lebih dapat diprediksi dalam merumuskan kebijakan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira mengatakan, Biden lebih berpengalaman menjalin hubungan multilateral yang produktif yang terlihat pada era kepemimpinan Barack Obama. Menurutnya, Biden diprediksi akan mengambil langkah yang lebih taktis untuk menghadapi China di Asia Tenggara, khususnya pada masalah sengketa Laut China Selatan. Sejalur dengan Wall Street, indeks harga saham gabungan dibuka meroket hingga 1,53%, menyentuh level 5.183,07 pada perdagangan Kamis hari ini, pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Padahal, kemarin IHSG ditutup turun hingga 1,05%, menyentuh level di 5.105,19. Hari ini tercatat total nilai transaksi mencapai 1,17 triliun rupiah yang berasal dari perdagangan sebanyak 1,95 miliar unit saham. Tercatat ada 253 saham yang menguat, 59 saham tercatat terkoreksi, dan 130 saham lainnya stagnan. Selain indeks tanah air, bursa di Asia lainnya seperti Nikkei 225 di Jepang dan Hang Seng di Hong Kong meroket hingga 1,14% dan 1,93%. Sementara bursa Shanghai Composite di Tiongkok dan Straits Times Index di Singapura menguat 0,49% dan 1,8%. Perubahan arus pada pemilu Amerika Serikat yang disertai dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 akan menjadi perhatian pasar hari ini. Cermati setiap sentimen yang ada karena arus akan berubah dengan sangat cepat.
Beberapa saham yang direkomendasikan untuk diperdagangkan hari ini adalah PT Astra Internasional, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Beralih ke berita komoditas, harga minyak melonjak pada hari Rabu setelah Presiden Donald Trump secara keliru mengklaim kemenangan dalam pemilihan Amerika Serikat dengan jutaan suara masih harus dihitung. Ditambah data terbaru yang menunjukkan penurunan besar persediaan minyak mentah di Amerika Serikat. Kemenangan Trump dipandang sebagai bullish untuk minyak karena sanksi terhadap Iran dan dukungan untuk pemotongan produksi minyak yang dipimpin Saudi untuk menjaga harga. Hasil yang diperebutkan dan ketidakpastian yang berkepanjangan dipandang sebagai hasil paling bearish untuk minyak dan pasar secara umum. Sementara kemenangan untuk Joe Biden akan dilihat sebagai bearish ke arah netral karena dukungannya untuk kebijakan hijau dan sikap yang lebih lembut di Iran. Harga minyak West Texas Intermediate menetapkan naik 4% atau 1,49 dolar per barrel ke harga 39,15 dolar Amerika Serikat per barrel. Minyak mentah Brent naik 92 sen atau 2,3% menjadi 40,63 dolar Amerika Serikat per barrel. Kedua patokan harga minyak ini perpanjang kenaikan ke sesi tertinggi setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat turun 8 juta barrel pekan lalu karena badai Zeta dan memaksa penurunan produksi di Teluk Meksiko selama periode tersebut. Ekspor minyak mentah mingguan Amerika Serikat turun 1,2 juta barrel per hari menjadi sekitar 2,3 juta barrel per hari pekan lalu. Penurunan terbesar sejak Januari akibat dampak dari badai Zeta. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.